Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja ya, seperti apa yang kalian sudah ungkapkan. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Faisal sama Nandi. Kenapa? Sakit. Untuk memulai kegiatan, tentunya kita mengawali dengan doa. Silahkan Lutfi dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berdoa, Ibu cek kebersihannya bagaimana? Kalau ruangannya sih udah, di meja kalian masih ada sampahkah? Sudah bersih, alhamdulillah ya. Nah, semoga kita terus bisa menjaga kesehatan. Nah, untuk mengingat jasa-jasa pahlawan, hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan adalah apa? Menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sebelum Ibu bahas kehantaran listrik, yuk, adakah yang masih ingat pembelajaran sebelum? Apa Lutfi? Mendeteksi arus listrik. Ada lagi, apa yang kita lakukan? Kegiatan apa yang dilakukan? Apa yuk? Oke, sekarang ketika suatu rangkaian itu dikatakan tertutup, pada saat nyala lampunya apakah menyala atau tidak? Menyala. Nah, kenapa kira-kira pada saat rangkaian tertutup itu menyala? Ada apanya di sana? Ada arus listrik. Kalau udah ada arus listrik, berarti apa yang mengalir di sana? Elektron. Nah, aliran elektron sama arah arus listrik itu sama atau berbeda? Berbeda. Kalau arus listrik dari potensial tinggi ke rendah, kalau elektron dari potensial rendah ke tinggi atau kutub negatif ke kutub positif. Nah, sekarang sama kayak aliran sungai juga sama. Kalau aliran sungai itu ngalirnya dari tinggi ke rendah. Nah, kemudian kalau seandainya sekarang kita akan belajar tentang antaranya. Nah, sebelum sana tadi kan aliran sungai nih. Sungai. Biasanya untuk mengalirkan air yang dari sungai atau bendungan atau sumber air lainnya kan mau ditransfer ke rumah-rumah nih. Apa yang dipakai? Pipa. Pipa. Berarti pipa itu sebagai apa? Penghubung air yang ada di sungai atau bendungan menuju ke rumah-rumah. Sama kayak listrik. Kalau listrik dia butuh penghubung. Biasanya penghubungnya apa nih yang ada di depan kalian? Kabel. Nah, kalau pipa itu ada berbagai jenisnya, berbagai ukuran juga, berbagai jenis, warnanya juga bagaimana? Berbeda. Nah, otomatis kemungkinan dari warna berbeda, bahannya bisa jadi juga berbeda. Nah, sama seperti kabel. Nah, sekarang Ibu punya juga nih gambar-gambar kabel. Dari gambar-gambar kabel, apa perbedaan yang kalian lihat? Tangan, apa Nak? Tasya? Ukurannya berbeda. Ukuran yang mana, Fajri? Ukurannya yang mana? Yang di dalam. Iya, apanya? Tebal, panjang, kalau udah tebalnya. Terus apa lagi? Dari panjangnya sama enggak nih? Beda. Dari isinya juga beda. Kemudian ketika suatu penghantar yang namanya menghantarkan, kadang ada hambatan. Sekarang yang akan kita cari, apakah panjang perbedaan ukuran-ukuran tadi berpengaruh terhadap hambatan listriknya. Nah, maka dari itu manfaat dari mempelajari pembelajaran saat ini adalah kalian diharapkan bisa mengatur instalasi listrik dengan baik, terutama dalam memilih apa? Memilih bahan penghantar. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian harus mampu membedakan bahan penghantar listrik melalui PET, nanti kajian literatur dan juga diskusi kelompok ya. Kemudian kalian juga nanti akan menganalisis hubungannya
hubungan dari panjang kawat, luas penampang, sampai apa? Hambatan jenisnya. Semua itu dihubungkan dengan hambatannya. Yang terakhir baru menghitung hambatan listriknya, ya. Terakhir yang keempat, itu apa? Kalian tugasnya membuat laporan hasil pengamatan. Bagaimana kegiatan untuk mencapai tujuan itu? Yang pertama ada pretest, kemudian ada masalah. Kemudian masalah itu akan kalian diskusikan. Nah, setelah didiskusikan melalui apa? PET, kajian literatur. Kemudian nanti baru ada yang presentasi, ya. Yang terakhir baru post test, ya. Nah, selanjutnya semua kegiatan itu akan dinilai mulai dari pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, sekarang saatnya apa? Pretest. Silahkan disiapkan alat tulisnya dulu. Semoga nanti setelah belajar kita bisa rata-rata yang Romawi 2 ya tentang menghitung. Baiklah, kita akan belajar sekarang bersama-sama. Silakan disimak masalahnya terlebih dahulu. Ini api ya, ini kita sebagai butir tempat tidur atau baju. Apa yang kalian lihat? Yang kalian kabel terbakar. Kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi kebakaran? Karena itu Angkat tangan, apa Fajri? kabelnya disambung dijadikan satu. Kabelnya ya positif negatif dijadikan satu. Adakah lagi? Ukuran kabelnya nggak disambung. Bedanya ketebalannya. Bisa jadi sambungan kabelnya, bisa jadi ukurannya juga kan, seperti yang kalian tadi bilang. Tanya tadi yang kalian ungkapkan sama penyebabnya tadi silahkan ditulis dalam LKPD. Dituliskan tulisan masalah tentang videonya tadi. Silahkan dikerjakan bersama kelompok kalian. Sudah selesai? Sudah? Kelompok pertama silahkan. Apa penyebab kabel bisa terbakar, Bu? Apakah pemilihan kabel sangat berpengaruh terhadap listrik? Apa saja jenis bahan yang digunakan untuk menghantarkan listrik? Nah, sekarang ada jawaban sementara. Apa saja jenis bahan yang digunakan untuk menghantarkan listrik? Iya, ada isolator, terus konduktor. Iya, benar sekali. Bagaimana pengaruh panjang kawat, luas permukaan atau penampang, dan hambatan jenis terhadap hambatan listrik? Semakin panjang kawatnya, semakin besar hambatannya, gangguannya semakin banyak. Semakin pendek kawatnya, berarti semakin kecil hambatannya. Bagaimana cara menghitung hambatan listrik? Nah, dengan menggunakan alat itu disebut karbon. Ya, itu karbonnya. Sebagai apa? Semikonduktor. Kemudian terakhir penghapusnya Tidak ada kegunaan. emang apa bahannya? Bahannya Karet. Karet itu kan tidak bisa menghantarkan arus listrik ternyata, dan dia termasuk apa? Isolator. Semakin besar hambatan jenis dan panjang kawat, hambatannya bagaimana? Semakin kecil, semakin besar. Iya. Penyelidikannya sudah. tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pengamatan.
Logam nyala lampunya terang, pensil nyala lampunya redup, dan penghapus tidak menyala. Bahan yang menghantarkan listrik adalah logam dan pensil. Bahan yang tidak menghantarkan listrik adalah penghapuskan. Kesimpulan dari aktivitas 2 mengenai hubungan antara hambatan listrik, luas penampang kawat, dan panjang kawat, dan hambatan jenis kawat. Terus apa kesimpulanmu? Jadi, semakin besar hambatan jenis kawat, maka semakin besar hambatan kawat. Dan semakin besar luas penampang kawat, maka semakin kecil hambatan kawat. Apa saja jenis bahan yang digunakan untuk menghantarkan listrik? Apa saja? Isolator, konduktor, dan semikonduktor. Terus kedua besar-besarannya. Bagaimana cara menghitung hambatan listrik? Dengan menggunakan alat ohmmeter atau dengan menggunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Solusi terhadap masalah yang terjadi di awal itu apa? Menggunakan kabel dengan melihat bahan yang digunakan pada instalasi rumah. Pertama apa? Menggunakan kabel. Terus apa lagi? Tidak membebani melebihi kapasitasnya. Mengecek instalasi listrik, terutama jenis konduktor yang digunakan dan disesuaikan dengan ukurannya baik-baik panjang, Ya. diameter atau luas penampangnya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ayu. Yuk, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Berarti kesalahannya tadi ada salah paham dengan angka ya. 10, 0,1 sama 10 beda, Nak. Terus tadi ada angka yang tidak dicari. Nah, mungkin ini juga Ibu tadi tidak terlalu detail melihat, hanya melihat angka juga tadi di setiap kelompok ya. Mohon maaf, tapi yang lainnya sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan ya. Jenis bahan yang digunakan untuk menghantarkan listrik apa saja, Nak, tadi? Ya, logam termasuk apa dia? Konduktor. Terus apa lagi? Ya, konduktor, isolator, sama semikonduktor. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan panjang kawat, luas penampang, dan juga hambatan jenis terhadap apa? Hambatan listrik. Semakin panjang dan juga semakin hambatan jenisnya itu besar, maka hambatannya juga akan semakin besar. Besar dong. Kemudian kalau luas penampangnya semakin besar, maka hambatannya semakin kecil. Terakhir, bagaimana cara menghitung? Boleh menggunakan rumus yang ini atau menggunakan alat yang disebut dengan ohmmeter. Bisa ya? Terus terakhir, solusinya apa jadinya? Mengecek instalasi listrik ya, terutama apa, kalau seandainya kalian mau memperbaiki atau mau menyambung, lihat ukurannya terutama dan juga sama bahannya, karena kalau seandainya itu tidak cocok bisa kebakaran seperti tadi. Nah, sekarang waktunya apa, Nak? Refleksi. Coba Ibu pengen tahu dulu, apa yang kalian senangi dari pembelajaran hari ini? Nyoba-nyoba di pet. Tadi gimana pas mau nyoba angka-angkanya? Emosi. Ya, butuh kesabaran yang besar itu. Tapi kalian semuanya udah berhasil. Walaupun ada kesalahan yang belum dipahami apa? Hah? Menghitung. Akhirnya kita ke post-test. Ibu cek coba, yang Romawi 2 rata-rata udah isi. Maaf, Ibu hampir lupa menyampaikan. Kalian harus menyelesaikan laporan praktikum ya. Kemudian kerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar yang tentang hantaran listrik ya. Selanjutnya baru kita berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.